Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna lil muttaqina imama. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, insyaallah kula akan memulai lagi membaca kitab Mabadi al-Fiqhiyah juz 1. Kemarin terakhir itu kula maosnya sampai tentang makna dari syahadata ini, asyhadu alla ilaha illallah, terus kemudian yang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula ndamel kitab petukan nggih. Saling belajar bersama menawi saya menjelaskan dan juga memaknainya ada kesalahan, monggo dikritik, monggo diberi masukan nggih. Pun kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna iqamis sholati. Ma iku apa makna iqamis sholati utawi artine jumenengake salat. Apa itu iqamis shalah? Apa itu mendirikan salat? Jawabnya, maknahu utawi maknane iqamus shalah iku fi'lus sholawati, ngelakoni pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi mendirikan salat itu apa? Kalau misalnya ada yang tanya, orang non muslim atau anak kecil-kecil tanya mendirikan salat itu apa sih, kayak gimana? Mendirikan sholat itu ada berapa? Nah, mendirikan sholat itu adalah melakukan beberapa sholat yang jumlahnya ada 5. Jadi satu hari 5 kali. Lanjut, ma as-sholatul khamsu. Ma iku opo as-sholawatu utawi pira-pira sholat al-khamsu kang 5. Sholat itu ada berapa? Ini pertanyaan dari biasanya anak-anak kecil umur 9 tahun, umur 10 tahun ya, atau bahkan TK, anak TK sekarang sudah tanya sholat itu ada berapa. Kita ajari sholat itu ada 5. Hiya utawi sholat iku as-subuhu, subuh iku sholat subuh, wal zuhru lan sholat zuhur, wal asru lan sholat asar, wal maghribu lan sholat maghrib, wal isya'u lan sholat isya'. Jadi kalau anak-anak kecil tanya kepada kita sebagai orang tua, sebagai guru, jawabannya sholat itu ada 5. Nah, untuk jawaban bagi kita yang sudah dewasa, yang tapi ilmu agamanya kurang, masih awam, sebenarnya sholat itu beberapa ada riwayat yang masyhur. Sholat itu sebenarnya yang diperintahkan Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya itu ada 50 kali dalam satu hari. Tapi barokahnya Nabi Musa akhirnya didiskon sama Gusti Allah menjadi 5 saja. Mboten bayangkan nggih kalau sholatnya itu satu hari 50 kali. Terus kemudian sebenarnya nama-nama sholat ini itu dinamakan seperti itu bukan tanpa alasan. Misalnya subuh, kenapa kok dinamakan subuh? Tapi berhubung ini kitabnya kitab untuk anak-anak dan orang-orang awam, orang yang orang-orang yang enggak di pesantren misalnya, itu cukup hanya mengetahui nama-namanya saja. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan bahas di kitab-kitab berikutnya kenapa subuh itu dinamakan subuh, zuhur itu dinamakan zuhur. Tapi intinya itu kenapa dinamakan seperti itu, karena masuk waktunya itu pada waktu-waktu tersebut. Pun kita lanjut. Madza yalzamu qabla sholati. Madza ing opo yalzamu wajib apa ma qabla sholati ing dalem sadurunge salat.
apa yang diwajibkan sebelum sholat. Jadi apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang harus kita lakukan ketika mau sholat. Hal wajib apa yang harus kita lakukan sebelum kita sholat. Yalzamu qabla sholatil wudu'u. Yalzamu wajib qabla sholati ing dalam sadurunge sholat apa al wudu'u wudu. Jadi sebelum sholat yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah berwudu. Jadi lek mboten wudu maka kita tidak boleh sholat. Ya boleh tapi tidak sah. Kayak anak kecil misalnya sholat-sholatan. Nah itu sholatnya itu kalau secara hukum fikih itu mboten sah karena tidak berwudu. Yalzamu pon gesin kam furudul wudu'i kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Ada berapa fardunya wudu? Sekarang kita mulai bahas wudu. Kalau kita mau bahas sholat itu harus gandeng dengan bahas wudu. Jadi tidak bisa terpisahkan sholat dan juga wudu. Kita bahas fardunya wudu itu ada berapa. Kalau wudu itu dilakukan apa saja yang harus kita lakukan dalam wudu. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. Jadi fardunya wudu ada 6. Hanya 6 sebenarnya. Apa saja? Ini biasanya banyak anak-anak kecil dan juga beberapa orang awam itu, banyak sekali orang awam itu salah mengartikan apakah ini termasuk yang harus dilakukan ketika wudu atau boleh ditinggalkan, atau justru meskipun kita tidak melakukan itu wudunya tetap sah. Ini jadi diperhatikan betul. Kalau kita tahu fardunya wudu maka insya Allah wudunya kita itu akan sempurna. Awalu utawi kang kawitan iku aniyatun niat. Asani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi baso wajah. Asalisu utawi kang nomor telu iku ghuslul yadaini baso tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arrabi utawi kang nomor 4 iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagian sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku waslur rijlaini baso sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiran loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Jadi wudu yang harus dilakukan, tata caranya wudu yang dilakukan itu sebenarnya hanya 6. Ada niat, pertama ada niat waslu wajihi, kemudian nomor 2 membasuh muka. Ada yang mengatakan ketika niat itu dibarengkan dengan membasuh muka. Jadi pas ketika air itu mengalir di muka kita, di wajah kita, di saat itulah kita bersamaan melafalkan niatnya. Terus yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Jadi sampai siku-siku diperhatikan ketika pakai lengan panjang itu sebisa mungkin lipatan kalau kita lagi melipat baju kita itu sampai siku-siku. Kalau bisa sampai atasnya. Yang keempat mengusap sebagian kepala terserah kepala yang ada kepala yang di depan atau kepala yang di belakang, pokoknya yang ditumbuhi rambut ya. Jadi ya pokoknya ya di kepala, entah itu ditumbuhi rambut atau tidak ditumbuhi rambut ya. Jadi ini biar tidak terkecoh botak piye, kalau botak gimana, nggak punya rambut gimana ya. Jadi makanya redaksinya itu ba'dur roksi, mengusap sebagian kepala, bukan ba'du sya'ri, bukan sebagian rambut ya, tapi sebagian kepala. Makanya di sini orang-orang botak tidak bisa menyangkal, lah aku gak ada rambut ya, berarti yang dimaksud adalah kepala. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini ya, jadi diperhatikan betul. Ada yang bukannya sampai lutut, bukan ya. Jadi yang wajibnya itu sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib niku
urut, jadi semuanya itu harus urut, nggak boleh dari kaki dulu terus mengusap rambut diwalik mboten pareng, atau wes misalnya wajahnya jik wadem tangane sik ae nyabak tangane sik mboten pareng. Jadi harus urut, harus tertib, tidak boleh diacak, tidak boleh dirandom. Dan semuanya ini harus dilakukan, 6 ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, misalnya salah satu ditinggalkan, maka wudunya mboten sah, nggih. Wudune tidak sah. Jadi harus dilakukan semua. Aku tak wudu mbah sumu katok misalnya gitu. Mboten asal, semuanya harus dilakukan. Gitu nggih. Lanjut. Ma iku apa? Niyatul wudu'i utawi niate wudu. Niatnya wudu seperti apa? Nawaitu raf'al hadasil asghari. Nawaitu utawi niat wudu sapa ingsun raf'al hadasil asghari, raf'al hadasi raf'al hadasi ing ngilangake hadas al asghari kang cilik. Jadi niatnya wudu seperti apa? Insyaallah semuanya yang mendengarkan ini kadosipun hafal nggih. Jadi ini kalau yang mendengarkan anak-anak di bawah umur 10 tahun nggih niki niate nak nggih. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi taala. Itu yang lebih lengkapnya nggih. Kalau di sini di kitab ini hanya cukup nawaitu raf'al hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ini dipelajari dari mulai anak-anak TK itu insyaallah sudah dipelajari supaya ketika besarnya itu karek ibadahe karek golek arti-artine tok ket alit niku pun semrap lafal-lafalnya, kemudian kalau sudah besar tinggal mencari tahu artinya. Insyaallah besok ketika sudah jadi orang dewasa itu nggak perlu capek-capek. Makanya pentingnya ilmu agama niku ngoten. Jadi kalau bisa anak-anaknya itu disekolahkan di madrasah supaya tahu hal-hal kecil seperti ini. Sakniki niku kuwatah. Sekarang itu banyak sekali anak-anak yang sudah lulus SMP, anak-anak yang SMA, bahkan yang sudah kuliah pun itu mboten hafal. Niatnya wudu niku mboten hafal gitu. Jadi kuwalik-walik. Niatnya wudu digawe niate salat digawe niate wudu diwalik-walik usolli wudu'a gitu. Wonten sing ngoten niki kula mboten sekedar napa ngomong-ngomong mboten, niki kula semerap napa nyata kejadian nyata. Jadi kula beberapa kali itu menguji anak-anak kelas 6 SD terus kemudian SMP niku mboten hafal. Nah, maka dari itu ibu-ibu atau bapak-bapak ingkang mirengaken video niki, yang mendengarkan video niki, sebisa mungkin anak-anaknya diajari hal-hal kecil mengenai hal-hal kecil tentang ilmu agama ngeten niki dari alit gitu nggih. Lanjut nggih. Mal hadasu al asgharu, ma iku apa? Al hadasu utawi hadas al asgharu kang cilik. Nah, Kenapa kok ini bahas tentang hadas kecil? Karena wudhu itu di atas sudah diterangkan. Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Loh, apa hadas kecil itu apa? Berhadas kecil itu gimana? Ini diterangkan huwa utawi hadas cilik iku kullu ma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Jadi hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu itu disebut hadas kecil. Apa itu yang membatalkan wudu? Ma iku apa? Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Apa yang membatalkan wudu? Alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu iku khamsatun 5. Jadi yang membatalkan wudu kita berhadas kecil itu kalau kita dalam keadaan ini.
Al awalu utawi kang kawitan iku khuruju syai'in metune swiji-wiji min ahadis sabilaini saking dalan loro. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Manusia niku nggih Bu, Pak, Nak, nggih. Itu semuanya itu memiliki dua jalan. Jadi memiliki dua jalan. Kalau perempuan 3 jalan nggih. Nggih. Jadi segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan itu nggih seperti apa contohnya nggih seperti pipis, buang gas gitu, BAB gitu nggih. Itu hadas kecil. Jadi kalau saya bilang perempuan tadi kan 3 jalan. Tapi ini yang keluar dari dua jalannya. Yang satunya nanti itu akan masuk di hadas besar nggih. Asani utawi kang kaping loro iku zawalul akali, ilangi akal. Yang kedua adalah hilangnya akal. Sebabnya apa? Bisa karena punya penyakit gila misalnya epilepsi atau mabuk nggih. Yang ketiga asali utawi kang kaping telu iku annaumu turu. Tidur niku membatalkan wudhu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'atil ajnabiyati iku lamsul mar'ati ngepok wong wadon al ajnabiyati kang liya. Yang keempat adalah menyentuh wanita ajnabiyah. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku lamsul kubuli demek kubul awit dubiru utawa dubur bibatinil kafi kelawan epek-epek loro. Jadi yang ke-5 yaitu menyentuh kubul dan dubur jalan depan dan jalan belakang dengan tangan bagian dalam. Iku yang membatalkan wudhu. Cukup semanten nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.